Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita sudah masuk masa pasca. Hari-hari setelah hari Paskah dan kebangkitan Yesus. Firman Tuhan mencatat hari-hari seminggu setelah apa yang dikerjakan masa-masa ketika Yesus dibangkitkan. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang pertama ini. Puji Tuhan. Di situ perikopnya adalah tentang kebangkitan Kristus. Dan hari-hari ini adalah masa-masa kebangkitan Kristus sampai sebelum kenaikan Yesus. Sekitar 40 hari dari semenjak kebangkitan Yesus. Hari ini adalah hari ke-8 kalau kita pakai timeline dari masa-masa kebangkitan Kristus di beberapa ribu tahun yang lalu. Dan kita akan melihat beberapa poin-poin penting apa yang Tuhan sampaikan lewat peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15 dengan suara yang keras dan lantang ayat 3 sampai ke-7. 2, 3. Sangat. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Setelah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Silakan duduk. Firman Tuhan ini disampaikan dalam suratan Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, bagaimana dia secara pribadi, walaupun bukan saksi mata primer di saat hari kebangkitan Yesus, tetapi Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus, sebelumnya adalah orang yang sangat sadis, meminta surat dari imam kepala Mahkamah Agama untuk mencari orang Kristen, dan sampailah pada saat itu Saulus menuju Damsyik untuk membunuh. Saya ulangi, Saulus masa lalunya adalah seorang pembunuh orang-orang Kristen yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 dia menulis dengan tegas lewat ilham Roh Kudus bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ayat 3, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kapan Paulus menerimanya? Di saat dia bertobat dalam perjalanan menuju Damsyik, sebuah sinar yang sangat menyilaukan. Kristus sendiri bertemu dengan Paulus waktu namanya Saulus, dan dia buta selama 3 hari 3 malam. Dia tidak makan, tidak minum. Dan ketika itu dia bertemu dan ditemukan dengan hamba-hamba Tuhan di sekitar itu untuk disembuhkan. Dan pada saat itu Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus mendapatkan pesan Tuhan untuk dia boleh menginjili banyak orang dan menuai dari apa yang dia tabur. Ketika dia menabur kematian beberapa orang martir, orang Kristen pada saat itu, itulah harga yang dibayar oleh Paulus. Dan pada akhirnya kita lihat seorang Paulus yang pintar, murid dari seorang guru Gamaliel, Mahkamah Agama, dan Tuhan pakai kecerdasan, kepintarannya, dan posisinya, dan potensinya untuk Tuhan pakai kita semua pada saat itu Paulus untuk mengabarkan Injil kepada seluruh Asia Kecil dan di beberapa negara di luar Israel. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus bukanlah hanya sebuah cerita, tetapi itu sebuah fakta sejarah yang ditulis oleh berbagai tulisan-tulisan bapak-bapak gereja dan sejarawan-sejarawan dunia yang juga menulis di dalam abad-abad pertama. Ada seorang yang bernama Yesus Kristus
yang mati dan pada hari ketiga dibangkitkan, dan dia berjalan ke sekeliling tanah Israel yang luas untuk mengabarkan kerajaan Allah. Saya percaya hari ini kebangkitan Kristus juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia ini Allah yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Tepuk tangan. Sebab dia hidup, katakan, akan menjadi suara kita. Ku tak gentar, karena ku tahu dia benar hari esok. Katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, hari-hari awal dia bangkit, dia bertemu dengan beberapa orang. Bapak Ibu saudaraku yang kukasihi di dalam Kristus Yesus, pertama-tama Yesus bertemu dengan siapa? Seorang perempuan. Siapa namanya? Maria Magdalena. Magdalena artinya berasal dari daerah Magdala. Dalam kitab Lukas menulis Maria Magdalena itu bukan perempuan baik-baik dulunya. Dia pernah diikat oleh 7 setan, dan konon dia adalah seorang wanita dulunya tunasusila. Dia bertobat, dia dilepaskan dari ikatan setan, dan dia langsung menjadi pengikut Kristus. Siapa lagi yang Tuhan temui? Ada di dalam Yohanes. Mari kita buka. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, saya senang membacakan firman Tuhan yang sesuai dengan timeline ketika hari yang sedang kita ibadahi sekarang. Hari ini 8 hari setelah kebangkitan Yesus. Kok enggak 7 hari, Om? Cara orang Ibrani menghitung hari dimulai dari hari berjalan. Yesus bangkit hari apa? Yesus bangkit hari apa? Minggu, kita hitung. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berapa hari? 8. Oke, pelajaran Alkitab sedikit. Mungkin Bapak Ibu sering baca Alkitab dan ada polemikus yang suka mempelajari Alkitab, tapi tujuannya untuk menggoyahkan iman kita. Orang Kristen, masa Yesus mati 3 hari dikuburkan? Coba hitung, Jumat sampai Sabtu 1 hari, Sabtu sampai Minggu 2 hari. Kok katanya 3 hari dikuburkan, bangkit pada hari ketiga? Begitu Bapak Ibu, saudara? Atau ada yang sudah tahu? Diam-diam. Bagus, tapi bagi yang belum tahu, izinkan hambanya akan menyampaikan. Sekali lagi, saat kita mempelajari Alkitab, jangan pakai pola point of view, sudut pandang kita sekarang. Contoh, kalau saya katakan, Charles, ayo kita pergi ke kandang domba. Tentu Charles akan berpikir seperti kandang domba yang di Indonesia. Betul? Ada rumah-rumahan, ada kasih atap rumbia, kasih jerami, betul? Tapi kandang domba di zaman Yesus adalah sebuah ceruk batu yang digali ke dalamnya. Kemudian dia masuk di dalam situ untuk seperti sebuah goa menghadapi musim panas dan musim dingin. Yang kedua, kalau kita ngomong palungan dan diterjemahkan sebagai palungan adalah tempat makanan ternak. Apa dalam benak kita sekarang? Kita pakai pola pikiran sudut pandang orang Indonesia. Tempat ternak kalau tidak salah pakai gabus atau pakai styrofoam atau pakai fiber, kemudian taruh di depan kandang, kasih jerami. Begitu? Tidak, karena kita membaca Alkitab pakai sudut pandang Indonesia, negara kota kita sekarang. Ketika kita berbicara palungan di zaman Yesus, adalah di dalam sebuah gua batu juga, kemudian di dalam dindingnya dikeruk lagi, membentuk sebuah cekungan, dan di situ dikasih air dan dikasih makanan, dan itu palungan. 3, Yesus dikuburkan. Lalu kita ingat seperti kuburan Ikumene sambil nyanyi, belakang langit biru, mari kita turunkan tepinya. Lalu kita tutup
sekarang ini dari debu kembali debu, dari tanah kembali tanah. Demikianlah hambanya memakamkan jenazah atas nama titik-titik-titik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh Yerusalem, pemikiran kita kuburan seperti kuburan di Indonesia, betul? Kalau kita baca Alkitab dengan cara yang pemahaman sekarang, tapi kuburan zaman dulu kembali lagi dilobangi bukit batu dan jenazahnya cuma ditaruh di atas meja batu dan lalu digulingkanlah batu yang sangat besar itu. 3 aspek ini saja kalau kita tidak paham, khawatirnya adalah kita lalu memahami konteks ayat Alkitab memakai cara hari ini. Kuburan pakai kuburan cara Indonesia, kandang pakai kandang Indonesia, palungan pakai palungan Indonesia. Betul? Oke, sekarang kita masuk dalam timeline. Kenapa bapak-bapak gereja dan mayoritas seluruh gereja dunia sampai hari ini sepakat Yesus mati selama 3 hari dan bangkit pada hari ketiga? Tanggal 29 Jumat Agung, saya juga menyampaikan firman Tuhan. Jam berapa Yesus mati? Jam 9, betul? Kemudian dari jam 12, ketika Yesus mati tergantung kayu salib, kegelapan melanda seluruh daerah itu. Dalam bahasa aslinya seluruh bumi. Saya tidak tahu itu, silakan para ahli-ahli fisika, IPA, fisikawan, astronomi, astrologi, silakan kaji itu. Tapi yang pasti seluruh daerah itu gelap gulita dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dan pada pukul 3 sore, Yesus berkata dengan kalimat yang sangat terkenal dari 7 kalimat Yesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu bahasa Aram. Kemudian, ini juga di dalam Injil yang lain, dia mengatakan, sudah selesai. 7 kata terakhir yang paling terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Antara jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, antara jam 3 sampai jam 4. Lalu dia secara kemanusiaannya ya, itu pukul 3 hari Jumat. Dalam penghitungan Ibrani, hari tidak harus menunggu 24 jam. Jam 3 siang sampai jam 6 kurang 1 detik masih dihitung hari pertama, Jumat. Jam 6 sore Jumat sampai jam 6 sore Sabtu, hari kedua. Jam 6 sore Sabtu lewat 1 detik sampai jam 6 sore hari Minggu, hari ketiga. Jadi berapa hari Yesus di dalam kuburan? 3 hari. Jumat sisa 3 jam, Sabtu 24 jam, dan Minggu ketika Sabtu udah jam 6 lewat 1 menit sudah dihitung Minggu. Dan kita lihat dalam firman Tuhan berkata begini, Yohanes pasal 20 ayat 26. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus, sama-sama kita baca, berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kapankah itu terjadi? Seperti hari ini. Kenapa gereja Tuhan mulai dari abad pertama sampai hari ini hampir mayoritas sepakat beribadah, melakukan kebaktian di hari Minggu? Bukan untuk merayakan Sabat, karena Sabat itu hari Sabtu. Dan ingat, gereja Tuhan mulai dari abad-abad pertama sampai hari ini sebagian besar mayoritas memakai hari Minggu sebagai hari untuk beribadah, untuk memperingati kebangkitan Yesus. Sama-sama katakan, memperingati
kebangkitan Yesus. Minggu depan kita ibadah lagi hari Minggu, itu kita memperingati kebangkitan Yesus. Karena ada kuasa kebangkitan Yesus yang memulihkan setiap kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kenapa saya berkatakan kuasa kebangkitan Yesus yang memulihkan? Masih sama dengan firman Tuhan hari ini. Ingat, ayat 26 adalah pertama kali Yesus bertemu muka dengan Thomas. Thomas mewakili orang-orang Kristen yang sudah ikut Tuhan secara fisik. Saya ulangi, Thomas mewakili kita dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini sebagai orang Kristen yang selalu ikut Tuhan. Thomas ikut Tuhan loh, karena dia murid Yesus selama 3,5 tahun secara jasmani. Tapi peristiwa ini membuat ujian bagi semua murid-murid Yesus. Apakah engkau sungguh-sungguh mengiring aku karena mau cari makanan minuman? Yohanes pasal 6. Kau ikut aku karena soal makanan dan minuman, bukan? Dan ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, ego eimi hoartos zoe. Yohanes 6 ayat 66. Sebagian besar murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus lagi. 666 lambang antikris. Tidak kebetulan dan tidak cocok logi. Thomas setiap hari ikut Yesus, tapi Thomas ketika dia melihat Yesus disalibkan, ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Murid-murid Yesus tidak berani dekat-dekat dengan salib. Yang berani hanya para perempuan. Tepuk tangan buat para ibu. Yang berani dekat-dekat salib cuma Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Salome, Yohana. Mana Mbak Yu? Biasa yang namanya Yohana ini pasti rajin ibadah ini. Karena ketika yang nama Yohana ini adalah perempuan yang ada di salib Yesus, mereka berani menghadapi perwira tentara serdadu Romawi yang sangar, melihat sambil menangis. Tapi di mana murid-muridnya? Jauh dari sini, melihat dari kejauhan. Termasuk Thomas. Thomas seorang skeptis. Thomas seseorang yang introvert, seseorang yang menghitung segala sesuatu dalam hitung-hitungannya. Kalau dalam power karakter dia berwarna ungu, kehijau-hijauan. Thomas langsung sini. Pulangkan saja aku pada. Dia pergi tinggalkan Yesus ketika Yesus baru disalib. Dia lihat lagi Yesus. Dalam tanganmu Bapa, kuserahkan nyawaku. Hilang harapannya, pulang dia. Dia tinggalkan Yesus. Pada hari-hari awal penyaliban. Dan ketika dia bertemu 3 hari kemudian di hari pertama itu, dalam penanggalan Ibrani, hari pertama, ini beda lagi dengan cara kita melihat. Bukan Senin. Hari pertama bagi penanggalan Yahudi adalah hari Minggu. Hari Minggu bahasa Arabnya apa? Ahad. Betul? Ahad itu bahasa Arab. Ya, Arab. Pak Habibie pasti tahu ini ya, apalagi Novi Habibie dengan Ciko Habibie. Arab. Hari Ahad. Kita beribadah hari Ahad. Dalam bahasa Semitik, Arab dengan Ibrani itu satu rumpun. Ahad bahasa Arab, jadi logatnya logat Arab. Lalu bahasa Yahudinya Ehad. Ehad, Ahad itu artinya pertama. Isnin, Senin. Selisih, Selasa. Kimisi, Kamis. Nantilah pelajaran itu PA, makanya itu PA. Kalau itu PA dia habis waktu ini. Jadi hari Minggu itu hari pertama, perhatikan. Lalu pada hari pertama Minggu itu, Yohanes pasal 20 ayat 1 LCD. Pada hari pertama Minggu itu, dapat kan jadinya? Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Karena disebut hari pertama Minggu itu. Hari pertama dalam bahasa Arab, Ahad. Ahad. Bahasa Yahudi, bahasa Ibrani,
Yesus bangkit untuk memulihkan Thomas. Yesus bangkit bukan langsung dia ingat dendamnya. Siapa yang ninggalin aku nih? Bagus ya, 3,5 tahun kamu cari makan, aku kasih 5 roti 2 ikan, aku kasih mujizat makan lebih lagi 12 bakul. Kalian lagi ditimpa gelombang di danau Galilea, aku redakan danau. Hai angin badai, tenanglah. Kalian tenang. Ini giliran saya tersiksa, kena empas sama saudara Romawi, kalian tinggalkan aku ya. Mana tuh? Mana Thomas tuh? Lagak gak benar katanya. Mana Petrus? Katanya mau aku mati Tuhan, mau ikut kau. Mana dia? Sok lagak berani benar. Mana murid-murid saya? Sini tunggu. Langsung satu-satu ditampar. Petrus ditampar. Kau ini sok jago benar. Thomas mana Thomas? Tuhan sorry guru. Pang. Ada gitu. Lalu setelah Yesus bangkit, disarilah semua murid-muridnya meninggalkan dia. Giliran aku kena siksa di depan halaman bait Allah, kalian lari ya, bagus ya. Itu kalau Yesus mendendam. Hari-hari pertama diketokin semua. Kau ini lagak benar. Yudas mana Yudas? Udah mati. Mana dia? Itu udah tergantung alamat. Syukur Yesus bukan kita. Katakan sama-sama. Syukurnya Yesus bukan kita yang menyimpan dendam pembalas. Kayak film India, polisi terlambat datang. Kayak film-film. Anak muda kalah loh. Kamu nggak tahu tuh, anak muda ini kalah loh. 3 hari memang cek-ceknya mati. Bukan cek-cek, mati beneran ya. Nanti bangkit. Sekali dia bangkit, mana nih orang-orang yang meninggalkan saya nih? Karena aku tidak. Yohana pula ada di sini. Maria Magdalena, mana yang lainnya? Mana Amira, mana Nelly? Sering-sering ibadah ya, ingat kok. Biarin yang puasa. Tapi Yesus tidak. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Amin. Sungguh pun malas ibadah Yesus masih ngasih. Yang terasa ketampar apa-apa. Saya mengatakan ini bukan karena saya dendam. Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Ada yang yakin, angkat tangan berani berkata, Bapak Pendeta, aku sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Berarti kamu menandakan dan mengasihi aku. Yesus menemui Thomas. Thomas, cucukkanlah, bukan cucur ya, cucur itu kue Manado. Cucukkanlah tanganmu di lubang paku. Dan memang tangan tubuh Kristus, tubuh kebangkitan Yesus bukan tubuh setan, bukan tubuh hantu, lalu lewat, enggak kena sentuh, enggak kena pegang kayak pegang angin. Tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh, memang benar-benar tubuh. Dan dia makan ikan goreng di dalam Yohanes pasal 20. Jadi saya sudah tahu nanti kalau ketemu Yesus di surga, Tuhan Yesus, aku ada goreng ikan lele. Pakai pecel lamongan mau enggak? Boleh, kok tahu? Ya kan Yesus waktu dulu di pinggir danau makan ikan goreng. Terus datanglah Ibu Novia Bibi, ada roti. Roti ini kok pakai ragi? Zaman saya kan enggak pakai ragi. Oh sorry, ganti. Buatlah roti enggak pakai ragi. Roti bantat. Bapak itu tahu roti bantat? Itulah makanan roti di zaman Timur Tengah. Oh iya, sekali lagi, jangan baca Alkitab pakai logika sudut pandang hari ini. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti, lalu kita pikir roti kaisar, roti bread life, yang ngembang-ngembang, lalu kita cubit sedikit-sedikit, susah nyumilnya bu. Rotinya bantat, nggak pakai ragi. Tahu roti bantat? Yesus bertemu Thomas, singkat cerita. Thomas berpulih. Jadi apa kuasa kebangkitan itu? 1, dia memulihkan hati yang terluka. Katakan amin. Kan ada amin. Dia memulihkan hati yang ragu-ragu diri Yesus. Tuhan, katanya ikut Yesus, semuanya lancar, dompetku tebal sih tebal Tuhan, tapi tebal kartu Alfamart, Indomaret, Kaisar, Sigmart, Alfamart 1, Alfamart Mayani, Alfamart di Seroja, penuh. Katanya ikut Yesus, diberkati, aku diberkati, pas amin, bang,
utangnya bang 5 juta belum bayar bang. Padahal baru sampai ibadah, ini aku udah berkati. Begitu kan ikut Yesus hanya semata-mata mengejar perkara jasmani, saya berani jamin, saya juga pasti kecewa. Kalau iring Yesus hanya semata-mata kejar materi, yang pasti Yesus datang di jam-jam awal dia bangkit. Karena di situ tulis pada hari pertama minggu itu, dan dalam satu hari itu Yesus bertemu Maria Magdalena, Thomas, Petrus, 11 murid untuk memulihkan mereka. Thomas mewakili orang-orang Kristen. Saya tidak bilang orang tidak orang Kristen. Thomas itu bukan cuma orang Kristen saja, ibaratnya. Dia pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah bertahun-tahun mendampingi Yesus, suka dan duka, susah dan senang, mau mengintai, tapi dia masih ragu dan sedikit mulai pindah ke Yesus. Yesus temui dia. Lalu Thomas berkata dengan sebuah ungkapan yang dahsyat banget dalam Kristologi, dalam ayat yang ke-28 Yohanes pasal 20. Thomas berkata, Thomas menjawab dia, ayat 28 pasal 20 Yohanes. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau kita disuruh cari ayat di mana Yesus berkata, kita katakan satu. Kita balik sama orang yang nanya, carikan saya ayat Alkitab di mana Yesus menyangkal untuk dipanggil Tuhan. Saya jamin dia pusing kepala ini. Pertanyaan cerdas dan menjebak, tidak perlu dijawab. Kita jawab dengan pertanyaan. Ada kan di YouTube kan? Tunjukkan kepada kami, orang Kristen. Mana ayatnya? Yesus berkata dia Tuhan. Gampang, satu. Balas sama dia. Tunjukkan juga kepada kami. Cari dalam kitab. Yesus menolak disembah, menolak disebut Tuhan. Thomas, satu-satunya kalimat dari mulut Thomas yang tertulis di Alkitab hanya ayat ini. Lalu Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat Allah, maka engkau percaya. Sama-sama kita katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Berdoa supaya diberkati, tetapi justru malah datang orang nagih hutang, bayarlah hutang itu. Karena memang Tuhan bilang jangan berhutang apapun dengan siapapun. Kalau memang malas-malas kerja, cari kerjaan yang benar. Karena surat Paulus berkata, kalau tidak bekerja, jangan makan. Amsal berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi orang malas akan diserbu dengan kemiskinan. Malas jasmani parah, malas rohani lebih parah. Orang yang malas mendekat kepada Tuhan, jangan heran, bukan saya ngomong, cari di Amsal, maka kemiskinan rohani juga akan menyerbu seperti seorang bersenjata. Saya mau tanya, kalau datang orang bersenjata nodong Pak Pipin, apakah Pak Pipin langsung keluarkan pasukan juga? Pasti kita lari kan? Orang bersenjata kan? Nggak usah orang bersenjata, tinggi saja, kita kurus kerempeng, ketaburan kita. Ini seperti orang bersenjata. Amsal menulis, dan Thomas, Yesus tahu, rohaninya sedang kering. Terbukti dia ragu akan kebangkitan Yesus. Siapa lagi yang ditemuin Yesus? Tadi Maria Magdalena sudah, Thomas sudah. Kita buka Yohanes pasal 20. LCD standby di ayat 20 Yohanes. Saya mohon untuk ditampilkan seperti yang saya sebutkan. Yohanes pasal 20 ayat 19. Kita baca sama-sama. Ketika hari sudah malam, Yohanes pasal 20 ayat 19. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ketika pada hari pertama minggu itu. Kapan itu hari pertama? Hari Minggu, Ehad, Ahad. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka
dan berkata, Shalom alaihim. Dijawab, alaihim shalom. Kalau turunannya Ismail, Assalam. Turunan Ibrahim. Kalau turunan Abraham, Shalom alaihim. Dijawab alaihim shalom. Mirip kan? Mirip, karena mereka dua ini satu keturunan lain mah. Cuma mama yang dipilih Tuhan, sorry ya, adalah siapa? Hah? Bukan Hagar, Sarah. Kalau nanti mereka mau itu ya terserah, itu kan di luar, ini kan di internal. Alkitab kami menulis yang dijanjikan Tuhan adalah turunan Abraham lewat Sarah, Abraham, Ishak, Yakub, dan 12 bangsa. Dan dosa sampai di situ. Perhatikan, Yesus juga datang. Kuasa kebangkitan Yesus datang untuk kita semua yang sekarang lagi menghadapi ketakutan. Saya ada mendapat WA beberapa hari lalu, Om, doakan saya lagi menjadi saksi dalam sebuah perkara. Jangan takut, karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin. Tuhan yang menjadi pembela kita. Ada yang takut menghadapi masa depan? Umurku sudah segini, sudah mau jatuh tempo. Di manakah tulang rusukku? Kalau laki-laki. Kalau yang perempuan, di manakah tulang tempat aku menempelkan rusuk saya? Betul kan? Kalau cowok kan pasti ngomongnya gini, Tuhan, berikan waktu yang terbaik, kalau bisa cepat sedikit, tapi tepat dan benar. Tulang rusukku itu kalau cowok. Nah, kalau cewek gimana doanya? Masa sediakanlah tulang rusukku? Salah. Tuhan, sudah lama aku rusuk ini lepas dari tempatnya. Carikan aku tempat untuk menempatkan rusuk ini ke tempatnya. Karena perempuan dibuat dari tulang rusuk. Ngerti maksudnya? Singkat cerita, ya udahlah, tentang masa depan. Ada yang belum dapat kerjaan, takut. Ada yang sedang menghadapi sakit penyakit kelemahan tubuh, takut. Ada yang sudah banyak duit, takut. Jangan salah loh ya. Saya ada beberapa teman udah taipan, mungkin udah duitnya udah lebih banyak duitnya daripada rumput di halaman kan. Tapi khawatir simpannya gimana nih Om, nanti bank ini kalau saya simpan banknya kolaps enggak, ditutup enggak sama pemerintah, nanti ditanya nanti gimana nih kalau saya bawa uang tiba-tiba ditodong sama begal, lalu dia buat beli mobil yang mahal, aduh mobilnya enggak cukup Om, rodanya cuma 4, boleh enggak rodanya yang 10, tapi besinya bisa ditusuk pakai tombak, aduh mobilnya enggak kuat Om, boleh enggak saya beli Anoa dari Pindad, silakan. Anoa enggak cukup, boleh enggak M1A1 Abram dari USA, bawa duit, silakan. Tidur enggak nyenyak, tidur enggak tenang, makan enggak nyenyak, tidur enggak lelap, makan enggak kenyang, karena mikir duit yang segunung itu simpannya di mana. Datang orang pakai baju oranye, takut nih baju oranye, BPK lewat, aduh, kena audit, apalagi auditornya enggak bisa di tidur dah duduk lebih enak tukang becak di bawah pohon, hidupnya seperti ini. Ada duit kau? Nggak ada, pokoknya aku dari becak dapat 5.000, beli nasi padang ceria pakai kuah rendang, selesai. Ini yang duitnya sebelum lewat seragam dan pak. Tidak semua tidak ada di sini. Takut itu umum, takut itu juga universal. Kami semua yang ada di sini juga takut. Bagaimana nanti pelayanan ke depan? Bagaimana nanti ini anak-anak Tuhan ini, apakah masih tetap setia sama Tuhan? Bapak Ibu, bagi kami para hamba-hamba Tuhan, kami juga takut. Tapi ketakutan kami adalah, apakah jemaat Tuhan, umat Tuhan tetap memegang teguh imannya sampai Yesus datang? Karena kami takut itulah maka kami berdoa terus, Tuhan, tutup bungkus jemaatmu Tuhan dengan darah Yesus. Jangan mereka tinggalkan Engkau ketika dalam kekurangan, atau jangan sampai mereka lupakan Engkau karena dalam kelimpahan. Amsal menulis, jangan berikan aku kekurangan dan kelimpahan, betul?
Kalau aku kekurangan, aku curi. Tak boleh juga. Kalau aku kelimpahan dan tamak, aku menjadi serakah dan menginjak-injak orang dan membuat malu nama Tuhan. Jadi bukan soal kurang atau lebih kita secara materi, hati kita, amin, yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Saya mau irit Yesus, saya mau irit Yesus sampai selamanya. Thomas mewakili orang-orang yang ragu. Maria Magdalena mewakili orang-orang yang menangis. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan bekerja. Maria Magdalena waktu datang di hari itu, dia melihat kubur itu sudah kosong. Kubur kosong membuktikan tidak ada waktu itu, tidak bunyi. Makanya Maria Magdalena tidak ingat kalau kubur kosong itu berarti membuktikan Yesus hidup. Waktu itu Alkitab belum ditulis, baru perjanjian lama. Jadi Maria Magdalena datang ke sebuah goa, pintu kuburan. Di mana Tuhanku Yesus? Kalah itu orang yang lagi tangisan karena kedukaan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Yohanes pasal 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri, bukan Maria Sadio ya, itu depan ada Ibu Maria Sadio. Ini Ibu Maria luar biasa sekali. Tetapi Maria, bukan Maria Mercedes dari novela itu, atau Maria Cinta yang Hilang, Ibu tahun 90 kasih ketawa-tawa. Ih, Om tahu ya, zaman kita dulu tuh Om. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Sama-sama katakan, dan menangis. Bacanya juga menangis, intonasi menangis. Tetapi Maria berdiri dekat kubur. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam. Mana tulis? Mana? Siapa yang curi ini? Siapa nih? Tangisan Maria Magdalena berbicara sebuah kepiluan hati, kesedihan yang mendalam, dari sebuah harapan yang putus. Karena dia tahu Yesus harusnya jangan mati, apalagi hilang. Yang datang pada hari ini, mungkin wajah kita boleh tersenyum. Kudus berbicara, tetapi hatinya yang lagi menangis karena berbagai rupa persoalan. Kuasa kebangkitan Yesus sedang menjamah hati kita. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus yang kita ibadahi setiap hari Minggu, merayakan kebangkitan Yesus. Dia datang untuk kita semua. Tangisanmu akan kuubah kata Tuhan Yesus menjadi sukacita dan tari-tarian. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa kebangkitan Yesus memulihkan seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena, sehingga dia berkata, Rabuni. Lalu dia dengan penuh sukacita dia nangis kencang-kencang bertemu dengan murid-murid Yesus. Tadi Thomas ragu dan murid-muridnya juga lagi takut. Tutup pintu, ketok pintu si Maria Magdalena. Aku ketemu Tuhan. Oh masa iya? Iya. Coba tanya nih Kefas, Petrus. Ketika mereka ngumpul, tadi muncul berita tadi. Dia tutup pintu rapat-rapat, lalu Tuhan muncul. Kalau film udah sering kita kan lihat tembus pintu. Ini kisah nyata. Pintu tertutup rapat. 11 murid dan Maria Magdalena juga beberapa yang baru dari kuburan ada di situ. Yesus tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka. Dan ini perkataan terakhir saya.
pada hari ini sebelum kita akan masuk dalam sesi perjamuan kudus. Mari kita baca sama-sama Yohanes pasal yang ke-20, sambungan tadi ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu, berkumpullah murid-murid Yesus. Ayat 19 Yohanes 20, karena mereka takut pada orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Keren ya, saya baca ini keren banget. Yesus punya tubuh itu bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dicucuk lubangnya, tapi tubuh yang dalam ada dagingnya itu dan bisa makan ikan goreng, dia bisa kayak film ya, itu film. Bayar mahal kan nonton film? Kita dikumpuli sama sutradara, bayar 45.000 di SKI, Cineplex, Megaplex, Megablix, bayar. Lalu Superman lewat, tiba-tiba Superman keren. Lalu apalah pokoknya. Tapi ini Yesus. Tadi saya tidak memfokuskan kepada supranaturalnya Yesus masuk di dalam ruangan tertutup. Baca sama-sama kalimatnya Yesus, bukan kalimatnya Bapak Pendeta. 2, 3, dan berkata, damai sejahtera bagi. Tuhan Yesus tahu, bahkan ketika dia sedang dalam 3 hari masa kematian, dia harus segera menemui para murid-muridnya terlebih dahulu untuk memulihkan hati yang patah, putus asa, patah. Dan perkataan Yesus bukan perkataan sambil cari orang yang meninggalkan dia. Yesus ngomong sama kita semua, Shalom Aleichem. Apa itu Shalom? Saya akan jelaskan apa itu arti Shalom. Shalom itu dari kata Ibrani yang berarti, perhatikan, damai, ketenangan, sejahtera, sehat, roh jiwa tubuh, keutuhan. Jadi kita punya keluarga yang tidak utuh, Shalom bagi keluargamu. Jadi ada keluarga yang sudah mulai aneh-aneh, Tuhan jadikan utuh lagi, menjadi itu Tuhan semua. Dan itu tetap perlu free will bagi masing-masing kita. Undangan Tuhan masih berlaku, tapi respon manusia yang menentukan apakah dia selamat atau tidak. Apalagi Shalom itu artinya kebahagiaan. Dan ini paling terakhir, paling sukanya. Saya juga suka, tak ini sebenarnya. Shalom artinya kemakmuran di segala bidang kehidupan. Shalom itu artinya damai sejahtera artinya. Haleluya artinya terpujilah Tuhan, dari kata haleluya, Yehova Adonai. Haleluya, katakan haleluya. Dan setelah itu, apakah Tuhan hanya memulihkan? Terakhir, Tuhan Yesus juga menitipkan pesan. Jangan senang dulu, pulih. Habis itu pulih apa? Pulang. Enggak. Tuhan Yesus memberi keselamatan itu cuma-cuma, tanpa harus kita bayar. Karena oleh kasih karunia Tuhan lah kita diselamatkan, bukan oleh perbuatanmu. Tapi kalau untuk mau diberkati, ada syarat dan ada penugasan. Di dalam pasal berikutnya, dalam Yohanes pasal 21 ayat terakhir, Yohanes pasal 21 ayat 17. Ingat, Yesus memulihkan Maria Magdalena, 11 murid, Yesus memulihkan Thomas, Yesus memulihkan Kleopas ketika berjalan menuju Emmaus, betul? Dalam Lukas pasal 24, ada 2 orang murid Yesus sedang berjalan ke Emmaus. Emmaus itu berarti meninggalkan Yerusalem. Yerusalem di belakang itu tanda lambang orang yang sedang mengundurkan diri dari persekutuan. Yesus hadir ketika 2 orang itu bercakap-cakap di jalan menuju Emmaus. Salah satu orang bernama Kleopas. Pertanyaannya, ini cerdas sangat akurat. Siapakah nama satu orang lagi yang menemani Kleopas di dalam Lukas pasal 24? Kisah Emmaus, tahu kan? Tahu ya? Oke. Jawabannya adalah si penulis kitab itu sendiri. Wow, keren banget rahasia firman Tuhan. Penulis Injil kalau mengatakan diri sendiri, dia pakai kode. Dalam sastra Ibrani katakan itu sandi asmo.
ada sandi kode nama. Yohanes menyebut dirinya sendiri dalam Injil Yohanes tidak pakai kata Yohanes, betul? Dia selalu pakai kode. Seorang murid yang dikasih Yesus juga ada di tempat itu bersama Petrus. Yohanes menulis dirinya sendiri memakai kode. Dalam parafrase majas Ibrani itu namanya sandi asmo. Ada kode name sandi. Yohanes menulis Injil Yohanes menulis dirinya sendiri pakai kode. Seorang murid yang dikasih Yesus. Markus penulis Injil Markus, Yohanes Markus adalah murid dari Petrus yang menulis Markus dalam abad pertama tahun 60 lebih. Markus menulis namanya sendiri, tidak pakai kata Markus. Ingat ketika Yesus ditangkap, ada salah seorang murid yang tidak berpakaian lalu pergi dengan tohanya. Yohanes pasal berapa itu? Markus. Itulah Markus sendiri. Matius penulis Injil Matius, dia menulis dirinya sendiri dengan memakai kata sang pemungut cukai. Keren ya? Pertanyaan sekarang, Lukas gimana dong Pak? Ada di dalam Lukas pasal 24, kisah di Emmaus. Lalu dua orang murid sedang menuju Emmaus, sedang bercakap-cakap lalu Yesus hadir tengah-tengahnya. Salah satu murid itu namanya Kleopas. Pertanyaan kita, yang satu murid itu siapa? Kok bisa ditulis oleh Injil Lukas? Siapakah dia? Setelah diselidiki, diri Lukas sendiri. Jadi dua orang, kalau ada jelas kita ini jawabannya. Dua orang yang menuju Emmaus itu namanya Kleopas ada, dan temannya Kleopas adalah sang Lukas sendiri. Siapakah Lukas dan Kleopas dalam Lukas 24 yang meninggalkan Yesus menuju Emmaus dan mereka putus harapan? Mereka adalah bagian dari 70 murid-murid Yesus di luar ring 12. Ring satunya Yesus itu Petrus, Yohanes, Yakobus. Ring duanya ada 12 rasul Yesus di luar Yudas Iskariot yang sudah bunuh diri mati. Dan di luar 12 murid Yesus ada 70 orang murid-murid Yesus. Di dalam Injil berkata, lalu Yesus mengutus 70 orang murid-muridnya berdua-dua. Lalu mereka kembali, setan-setan takut kepada namaku. Itu yang ngomong bukan 12 orang murid Yesus rasul-rasul, tapi 70 murid. Salah satu 70 murid yaitu Lukas, penulis Injil Lukas, dan Yohanes Markus, penulis Injil Markus, dan Lukas juga Kleopas. Jadi Kleopas adalah murid Yesus dari grup 70, grup 12, dan dari 12 ini ada 3 orang yang paling dekat dengan Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Jadi Kleopas juga mengikut Yesus, tapi dia tinggalkan dengan penuh kesedihan karena mereka berharap Yesus bisa menjadi raja orang Israel. Perhatikan, kenapa murid-murid Yesus menjadi kecewa dengan Yesus? Karena mereka hanya berharap Yesus hanya sebagai pemimpin jasmani organisasi negara kerajaan saja. Ketika Yesus tidak menjadi raja orang Israel yang melawan pemberontakan terhadap Romawi, mereka kecewa. Kita semua hari ini duduk di sini, yang di atas maupun di belakang, bawah, kiri, kanan, di sana yang dengar. Kalau motivasi kita ikut Yesus hanya soal jasmani, dan kita tahu Yesus tidak serta-merta menggenapi itu, kita akan menjadi Thomas rohani yang meragukan kuasa Tuhan. Kita bisa menjadi Kleopas rohani yang pergi meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Kita bisa menjadi Magdalena Maria yang sedih. Dia sedih bukan karena Yesus mati saja, tapi dia sedih Yesus tidak jadi pemimpin untuk orang-orang raja kerajaan Yehuda Ibrani pada saat. Kalau Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia, tapi kerajaanku dari sorga yang kekal. Bukan menjadi raja saja bagi orang Yahudi, tapi the King of the King, the Lord of the Lord, raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Itulah yang harus menjadi motivasi kita. Dan Petrus di ayat ini ditanya ketiga kalinya oleh Yesus. Ayat 17 pasal 21. Kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Pelajaran 3 kali tautologi juga saya sering sampaikan di PA. Itu artinya extremely, amat sangat. Ketiga kali dalam Alkitab itu tidak sembarangan ditulis ya. Itu artinya dalam sastra tulisan Ibrani itu sudah extremely, amat sangat.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, teramat sangat, udah mentok. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Coba kita sejenak tempatkan hati kita sekarang seperti Petrus yang habis menyangkal Yesus, lalu 3 hari kemudian Yesus bangkit, langsung mencari Simon. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus nanya itu sama Simon Petrus. Pertanyaan itu juga sebenarnya buat saya, kita, dan Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada siang hari ini. Oh, saya kan udah ikut Yesus, ibadahnya nggak pernah bolong. Dari hari Senin sampai hari Sabtu malam, saya di gereja terus. Ibadah terus, pelayanan terus. Kenapa Tuhan Yesus nanya lagi? Ditanya lagi yang kedua. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Tidak jaminan posisi kita ada di dalam gereja berarti hati kita mengasihi Yesus. Kenapa? Ini saya juga kena sentil, juga kena templak. Yudas Iskariot juga 3,5 tahun ada di gereja. Thomas juga 3,5 tahun sama-sama Yesus. Petrus juga 3,5 tahun bersama Yesus secara pribadi. Saya tidak bisa pegang tubuh Yesus. Petrus, Yohanes, Petrus, Thomas, dan Yudas Iskariot bisa ketemu dengan badan Yesus, tidur sama-sama dalam sebuah kemah kumpulan dalam perahu di Danau Galilea. Tapi 3 orang yang terbukti, satu berkhianat, satu menjual Yesus, satu meragu-ragukan Yesus. Jangan bangga kalau iring Yesus hanya secara jasmani, apalagi KTP. Tiba saatnya Yesus disalibkan. Disitulah poin penting kita menguji perjalanan iman kita. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dan Petrus mendapat amanat dari Yesus secara pribadi. Saya senang sekali Yesus. Ada waktu dia ngomong di depan umum. Tapi ketika dia pulihkan Maria Magdalena, 11 murid, Lukas dan Kleopas, Thomas dan Petrus, dia datangi secara pribadi. Lambo Kutasoi, apakah engkau mengasihi aku? Sentuhan pribadi itulah ciri khas Yesus untuk memulihkan hidup kita. Pastikan kita mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Bukan karena ikut KKR, lalu kita, oh boleh, saya tak larang. Rapi-rapi dia, pulang. Karena apinya masih nyala-nyala. Nanti kok kena angin, kena embun, kena rumput basah, kena daun basah. Kita seringkali menjadi air mata, bukan mata air. Tuhan mau kita begini. Ketika engkau menerima Yesus sebagai air hidup, dari dalam hatimu akan terpancar air-airan hidup. Mata air ketemu sampah, tidak takut. Dia akan terus membual-bual, bukan membual bohong ya. Terus dia akan itu namanya membual. Keluar air terus. Datang lumpur kena mata air, ujung-ujung mata air yang kotor jadi bersih lagi. Tapi mungkin orang Kristen ikut Yesus ada yang sebagai air mata, hanya merespon tapi tidak proaktif untuk datang kepada Yesus. Petrus ditanya dan Tuhan bertanya 3 kali. Apa pesan Yesus bagi kita semua? Kita sama-sama baca kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Mungkin kayaknya kurang yakin. 1, 2, 3. Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Om, berarti Om yang punya tugas. Om kan gembala sidang. Jadi Om jadi gembala harus menggembalakan kami. Jemaat Om, salah. Bahasa aslinya gembalakanlah domba-dombaku. Itu konotasinya, pengertiannya adalah luas. Mari dengan proaktif mengiring dan melayani Tuhan sesuai kapasitas, bakat, talenta. Pemusik, ada bakat musik, bermain musik dengan sungguh-sungguh, menyanyikan dengan sungguh-sungguh, pendoa yang Tuhan berkati dengan kemakmuran. Ada namanya karunia memberi, silakan memberi bagi Tuhan dengan sukacita, dengan bersungguh-sungguh di belakang ngomel-ngomel. Kasih 1 triliun pun kalau ngomel-ngomel Tuhan tidak suka.
tapi kasih 1 juta tapi dengan sukacita, apalagi berkali-kali. Ini mata kita nih pendeta ini. Yang penting tulus hati dan penuh dengan kasih dari Tuhan. Tuhan nilai itu yang terbaik. Janda miskin hanya kasih 2 peser duit, lebih bernilai dari orang kaya. Bukan karena Tuhan tidak suka dikasih banyak-banyak. Tuhan dibangunkan bait Allah yang kudus oleh Raja Salomo itu triliunan. Silakan hitung sendiri berapa kilo, berapa kuintal talenta emas, perak, permata. Tapi Tuhan tidak langsung silau lalu, wah luar biasa aku mantap, lalu pasanglah Hall of Fame di sorga, Salomo sebagai penyumbang terbesar. Enggak, karena Tuhan tahu kapasitas kita kalau mampu memberikan yang terbaik. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kapasitas kita mungkin untuk saat ini secukupnya, tapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini kita dituntut oleh firman Tuhan untuk lebih proaktif lagi melayani Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Hari ini ada 5 kolektor mulai minggu ini sesuai dengan kesepakatan rapat dari pengurus gereja dan majelis, dan juga beberapa wadah juga setuju. Setelah firman Tuhan, setelah firman kudus, nanti kolektor akan dijalankan. Jangan ngitung durasinya. Aduh, durasinya jadi lambat pulang nih, udah ngumpul di Megamall. Tapi bagaimana kita memaksimalkan para ibu yang sudah lama nganggur. Sudah 4 tahun mereka nganggur dan jadi kolektor gara-gara COVID. Jadi marilah kita, bapak-bapak udah jadi penyambut jemaat, jadi ini mejanya harus juga tengah-tengah. Selain perjamuan, dan hari ini ada kolektor dijalankan. Para ibu-ibu dengan penuh sukacita. Ingat ya, wanita-wanita Yerusalem, mereka yang duluan nongkrong di dalam, di dekat salib Kristus. Jadi, bapak-bapak, anak-anak muda jangan kalah. Aktiflah dalam melayani Tuhan. Katakan amin. Aktiflah dalam beribadah. Katakan amin. Amin. Mari kita berdiri. Kebangkitan Yesus untuk memulihkan setiap hati yang mengalami masalah apapun bentuknya. Dan Yesus pakai juga memberi pesan lewat Petrus, itu mewakili kita semua. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan berarti kita lalu jadi pendeta semua soal kita, tapi mari kita proaktif memberi diri dan hati dan hidup kita selama nafas masih ada di hidup, sebelum kita mati. Sorry, kata-kata saya agak kasar. Sebelum nafas meninggalkan hidup kita, mari kita bermaksimalkan potensi hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan. Dan Yesus berkata, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini juga buat saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Masihkah ada kasih yang sejati di hatimu ketika kau datang kepada aku di gereja, baik dalam beribadah maupun yang melayani Tuhan? Pertanyaan ini bukan datang dari penggembalaan, bukan dari pengurus majelis gereja atau komisi-komisi ibadah. Pertanyaan ini buat kita semua hari ini, untuk kita mulai menata hidup hati kita lagi. Benarkah aku mengasihi Tuhan? Atau aku itu Tuhan karena mencari roti dan sekedar ikan saja? Dan supaya itu kami dengan mudah menyangkal Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang yang berkata salibkan dia itu sebagian besar pernah ikut menikmati mukjizat 5 roti 2 ikan. Sungguh terlalu. Orang-orang yang juga ikut makan ke dalam kisah mukjizat 4.000 orang, sungguh terlalu. Mereka pada beberapa hari kemudian berubah dengan berkata, salibkan dia, salibkan. Mari kita bawa hidup kita hari ini, di hari Minggu 8 hari setelah Yesus dibangkitkan, untuk sungguh-sungguh berkata kepada Yesus, Engkau kutinggikan bangkit. Raja mulia dan luhur,
Kudus